Perkenalkan, saya Laksana Muhammad selaku moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas cyber security. Adapun judul presentasi kami adalah laporan penetration testing website ESA Unggul menggunakan metode OSPZAP. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan struktur tim. Di sini ada project manager, Ramadan Linggar Karan, ada tim attacker, Iqbal DHK Dias, dan juga tim defense Linggar Nanda Gani. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 1, apa itu penetration testing. Penetration testing adalah proses pengujian keamanan sistem, website atau aplikasi dengan cara mensimulasikan serangan seperti yang dilakukan hacker tetapi dilakukan secara legal dan terkontrol. Target pengujian ini adalah website sistem akademik ESA Unggul yaitu siakat.esaunggul.ac.id. Website ini dipilih karena merupakan sistem penting yang menyimpan data akademik mahasiswa dan aktivitas perkuliahan. Tools yang dipakai dalam pengujian ini adalah OSPZAP atau Zip Attack Proxy. Merupakan salah satu tools open source yang digunakan untuk melakukan scanning atau analisis keamanan website. Tools ini mampu mendeteksi berbagai jenis kerentanan seperti konfigurasi keamanan yang kurang baik, edaran tidak aman, dan potensi celah lainnya. Selanjutnya, nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana proses dan metodologi yang kami lakukan dalam pengujian penetrasi ini. Dalam pengujian ini, kami menggunakan beberapa tools yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada VirtualBox dari Oracle. Ini bisa download dari sini. VirtualBox ini yaitu aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi virtual di dalam laptop kami. Terus yang kedua, kami menggunakan sistem operasi khusus dari Kali Linux untuk ethical hacking yang kami jalankan di dalam VirtualBox nanti. Linux ini sudah dilengkapi dengan ratusan tools keamanan siber. Nah, kalau kalian sudah download, nanti langsung masuk ke sini dalam VirtualBox-nya. Nah, nanti kalau kalian sudah download Kali Linux-nya, bisa buka di sini. Karena saya sudah mencoba dan kemarin sudah buka. Nah, lalu kita buka Kali Linux-nya. Nanti masuk ke sini. Kemudian untuk menginstal OSPZAP-nya, kita buka di terminal dan ketik ini untuk menginstal OSPZAP-nya, zap proxy. Nah, tunggu sampai selesai. Lalu kita start. Nah, terus untuk langkah selanjutnya, kami menjalankan setelah kalian berjalan ini kan sudah menginstal. Lalu kami memasukkan
URL targetnya di sini di automatic send. Nah, tulis targetnya di sini https / silakan lalu kita tunggu proses scanningnya di sini. Nah, kemudian kalau sudah proses scanningnya selesai, bisa dibuka di report sini, kemudian ambil ke template lalu generate report. Nah, setelah generate report selesai, kalian bisa buka di sini di dokumen, lalu ya di situ dokumen sini nanti ada filenya, nanti diunduh dulu ya. Nah, berikutnya akan menjelaskan isi dari laporan kami yang akan dibacakan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan memaparkan 7 temuan medium risk pada situs Yakat Esa Unggul. Temuan pertama adalah absence of anti-C-serve token. Anti-C-serve token tidak ditemukan pada form login. C-serve token adalah serangan yang memaksa pengguna melakukan aksi tanpa sepengetahuan. Ditemukan di 2 form login. Solusinya, tambahkan token unik di setiap form. Untuk temuan kedua, yaitu CSP, failure to define directive with no fallback. Temuan kedua masih berkaitan dengan content security policy atau CSP. 2 direktif CSP penting, yaitu frame access store dan form action, tidak didefinisikan dan tidak punya fallback. Akibatnya, browser mengizinkan semua sumber membuka risiko clickbaiting. Selanjutnya ada temuan 3, 4, 5. Temuan ketiga, keempat, kelima masih terkait CSP dan bisa saya jelaskan bersamaan. Untuk CSP wildcard, konfigurasi terlalu luas, 10 direktif menggunakan wildcard. Browser bebas memuat konten dari mana saja. Selanjutnya, script SRC unsafe inline. Script yang ditulis langsung di HTML diizinkan berjalan, membuka celah XSS. Selanjutnya ada style SRC unsafe inline. Sama seperti sebelumnya, namun untuk CSS dapat dimanfaatkan untuk CSS injection. Selanjutnya, yaitu temuan ke-6 adalah CSP header not set. Header CSP sama sekali tidak dipasang pada 2 halaman, yaitu robot text dan sitemap XML. Artinya tidak ada perlindungan CSP apapun di kedua halaman tersebut. Untuk temuan ke-7, yaitu sub-resource integrity attribute. Temuan ke-7 yaitu ada 5 file CSS yang dimuat dari server eksternal SSO esaunggul.ac.id tidak memiliki atribut integrity. Tanpa atribut ini, jika server tersebut direntas dan file diganti dengan berbahaya, browser tidak akan mendeteksinya. Untuk temuan ini bersifat sistematik. Oke, demikian 7 temuan medium risk. Ada beberapa rekomendasi penyelesaian masalah ini, yaitu yang pertama, bisa tambahkan token anti-C-serve. 2, mengkonfigurasi ulang CSP tanpa wildcard dan unsafe inline. Ketiga, pasang CSP di semua endpoint. Dan yang terakhir, bisa tambahkan atribut integrity pada resource eksternal.
Sekian untuk temuan medium risk. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama ada big redirect detection. Yang mana sistem mendeteksi adanya big redirect detection, yaitu sebuah pengalihan halaman yang ternyata memberikan respon data yang berukuran cukup besar. Normalnya respon dari sebuah redirect hampir tidak memiliki konten, sehingga anomali ini menimbulkan resiko karena bisa saja informasi sensitif ikut terbawa dan bocor tanpa kita sadari. Lalu selanjutnya, di sini saya memiliki catatan penting terkait dengan konfigurasi keamanan cookie, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, kita menemukan adanya cookie no HTTP only flag, yang berarti cookie tersebut dapat diakses secara bebas oleh script, seperti JavaScript. Jika website kita disusupi script berbahaya, pihak luar dapat mencuri cookie ini dan berpotensi melakukan pembajakan sistem dan juga cookie without secure flag, yang mana memungkinkan cookie dikirim melalui saluran komunikasi yang tidak dienkripsi, sehingga sangat rentan untuk disadap di tengah jalan. Lalu kita juga perlu meninjau kembali atribut same-site pada cookie, yang dimana beberapa cookie diatur dengan nilai 0 atau bahkan tidak memiliki atribut ini sama sekali. Hal ini memungkinkan cookie terkirim melalui permintaan lintas situs yang justru membuka celah bagi serangan manipulasi seperti cross-site request forgery. Barusan itu penjelasan untuk low risk bagian ke-3 sampai ke-5. Lalu selanjutnya yang 6. Nah, untuk nomor 6 ini di pemindaian kami juga mencatat adanya cross domain JavaScript source file inclusion, yang menunjukkan bahwa halaman website kita ini memuat file seperti script dan domain dari pihak ketiga. Sebagai langkah pencegahan, kita harus benar-benar memastikan bahwa sumber file eksternal tersebut aman dan terpercaya untuk menghindari dampak buruk jika sewaktu-waktu server pihak ketiga tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu terakhir yang nomor 7, kita menemukan bahwa perlindungan Strict Transportation Security atau HSTS saat ini dalam keadaan tidak aktif. Fitur yang deklarasikan agar browser selalu wajib menggunakan koneksi HTTPS yang aman. Ini tidak berfungsi karena header-nya diatur dengan nilai MAX 0. Nah, nilai 0 tersebut tidak memberikan perlindungan, melainkan justru menginstruksikan browser untuk menonaktifkan kontrol keamanan dan mengatur ulang perlindungan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penyesuaian konfigurasi sangat diperlukan untuk memastikan koneksi yang terenkripsi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa temuan termasuk kategori informasional pada hasil pengujian keamanan website. Walaupun tingkat resikonya tidak terlalu tinggi, temuan ini tetap penting karena dapat memberikan informasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi dimanfaatkan untuk serangan lebih lanjut. Yang pertama ada charset mismatch. Masalah ini terjadi ketika encoding karakter pada halaman web tidak sesuai atau tidak konsisten antara server dan browser. Dampaknya mungkin terlihat sederhana, tetapi kondisi ini dapat menyebabkan tampilan karakter menjadi error, kesalahan interpretasi data
hingga potensi celah keamanan tertentu seperti manipulasi input. Untuk improve-nya, developer perlu memastikan pengguna charset yang konsisten, misalnya menggunakan UTF-8 pada konfigurasi server maupun HTML. Lanjut pada bagian yang kedua. Information disclosure. Ini terjadi ketika website secara tidak sengaja menampilkan informasi sensitif kepada pengguna seperti server, detail framework, struktur sistem, ataupun pesan error yang terlalu detail. Walaupun terlihat sepele, informasi tersebut dapat membantu attacker memahami sistem yang digunakan dan mencari celah keamanan. Untuk improve-nya, yang dapat dilakukan yaitu dengan menyembunyikan informasi sensitif pada server, menonaktifkan detail error di production, dan menggunakan konfigurasi keamanan yang lebih ketat. Selanjutnya pada bagian ketiga, modern web application. Informasi ini menunjukkan bahwa website menggunakan teknologi web modern seperti JavaScript framework atau API dinamis. Secara langsung, penggunaan teknologi modern membutuhkan konfigurasi keamanan tambahan karena memiliki permukaan serangan yang lebih luas. Untuk improve-nya, yang disarankan yaitu melakukan update framework secara polish atau CSP, serta melakukan pengujian keamanan rutin terhadap API dan komponen front-end. Pada bagian keempat, yaitu Session Management Response. Session Management Response berkaitan dengan pengolahan sesi pengguna setelah login ke dalam sistem. Jika pengolahan session kurang aman, maka dapat meningkatkan resiko seperti session hijacking atau penyalahgunaan akses pengguna. Untuk improve-nya, sistem perlu menerapkan cookie security yang sudah dijelaskan pada teman saya yang sebelumnya, seperti HTTP only, secure flag, dan session timeout, agar session pengguna lebih terlindungi. Nah, baik, kesimpulannya, temuan-temuan ini memang termasuk kategori informasional, namun tetap penting untuk diperhatikan. Dengan melakukan pengolahan keamanan website, resiko serangan di masa depan dapat diminimalkan dan sistem menjadi lebih aman. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ringga. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya itu website aman dari high risk, namun perlu ada perbaikan di medium dan low. Karena itu kami merekomendasikan pihak pengelola website untuk melakukan perbaikan konfigurasi keamanan, menambahkan header security, memperkuat pengamanan cookie, serta menerapkan kebijakan CSP dan HSPS yang lebih aman. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.